banget itu. Ada beberapa kecenderungan. Nah, ada 3 kata yang mengalami. Ini memang dari 200 kata hanya 3 atau karena sebelum caranya membuat kalimat boleh nih. Oh, nih. Ya, berdasarkan data, berdasarkan tabel tersebut di atas, tabel berapa sebutannya, berdasarkan tabel ini itu ada tabelnya, atau dia pendek tabelnya taruh. Di atas Prof. Semua tabel itu, masa nih Iya. semua? Oh tidak Prof, yang Ini makanya ini menjadi lampiran di ini nanti. untuk findingnya kami bedakan antara ini kan tabel full gitu Prof dengan lexical innovation, tapi di artikel findingsnya tuh hanya ada phonological retention dan juga full phonological retention seperti itu Prof. Jadi hanya dari saya 50 kata saja Prof itu. Di mana? Di binding. Di atasnya itu, jadi nanti biar semuanya menjadi referensi langsung di atas itu Prof. Tidak perlu yang itu. Seperti ding Prof. Ini halaman di atasnya paling atas, langsung dia findingsnya dan scroll ke bawah sampai tentunya semua kata yang berisi phonological retention. Baru sampai habis baru analisisnya. Sudah tulisan jelek. Oh, Semua data ditaruh di sini. di appendix ya Prof. Ini datanya baru peluang pecah ini nih, ada cekluk ini, ada gitu. Yang itu pro, ini artikelnya kita sih cuma belum Kebanyakan gitu. kebanyakan. Ya ini lunga, ini menjadi Lampiran. semua daftar kosakata itu dilampirkan lengkapang nih. Nggih. Nah itu ini kan sudah berdasarkan swadesa. Nggih sudah Prof. Kejang ini menjadi lampiran data. Begitu lagi baru nganalisis sesuai dengan aturannya, hasil sintesan itu. Urutan definisi kan, apa itu urutannya nih, anisintesa. Kayak tuang ini, urutannya, mari ambil bang contoh dulu. Berarti kita urutkan dulu ya. Jadi kalimatnya coba dia, kalimatnya langsung boleh nih. Berdasarkan tabel sekian, ya. Tampak gitu ya. Data berdasarkan tabel sekian terdapat beberapa kata, bukan kata di sini. Terdapat beberapa etimon proto. Etimon. Sebenarnya etimon ya. Yang kan cara nulis etimon. ETYMO. ETYMO. Beberapa etimon pan saja. Pan itu proto saja. Berdasar sebagai dengan dulu direkam boleh. Berdasarkan tabel. Berdasarkan bukan tabel di sini. Berdasarkan Referensi lampiran gitu. nah, berdasarkan lampiran ini. Nggih. Berdasarkan tabel. Berdasarkan tabel apa namanya? Tabel data ya. Tabel data yang terdapat pada appendix sekian tentang ini kan apa dan ini Daftar kata Swades daftar kata Swades yang sudah yang terkait dengan pan gitu ya. Terdapat beberapa pan etimon mengalami perubahan jenis definisi ya, dalam kurung perubahan ini sesuai pandangan ini gitu. Itu kan itu baru omongan terdapat beberapa seperti yang tampak pada tabel berikut gitu. Ini tabel ini, yang ini nama tabel ini fungsinya. Tabel sekian perubahan definisi. Diisi nomor. Bernomor tabel itu sesuai dengan nomor urut finding itu. Gitu. Paling tidak kalau Anda mencari jenis perubahannya itu berdasarkan sintesa,
Jadi amun tuh lion tabele gitu. Iya, Bro. Paham? Paham. Nah, ibu tabel amun tuh. Tabel bagai terpangnya urai ini kadung dan malu. Urai ini kan lu cepot dan orang kan bisa. Tabelnya ini peluang malu. Paham? Nama tabel dan isi ya. Nama tabel itu cepat uang tabelnya. Paham itu? Paham. Nah setelah itu bungai data itu baru diskusi. Nah apa isi discussion itu? Discussion itu isinya adalah berdasarkan data yang diperoleh seperti yang terdata dalam ini Asuhan desa. tanpa perubahan dari Proto Austronesia ke bahasa mengalami perubahan fonologis ya yang yang mayoritas perubahan itu ya ngomong ke perubahan dari hasil sintesanya, dari hasil sintesa yang disebutkan teorinya itu berapa persen atau berapa jumlah jenis yang muncul di situ. Didiskusin gitu. Discussion. Kalau kita bandingkan dengan teori yang lain, teori yang awal sintesa itu, nanti gitu deh. Kan sintesa teori A, B, C kan, kamu lihat dulu keterkaitannya dengan hasil sintesa. Sintesa dulu lihat, ternyata ya, hasil sintesanya itu tidak semua hasil sintesa itu muncul. Kecenderungan kemunculannya adalah pada perubahan ini. Nah, perubahan seperti ini. Air sudah meluap ke jalan raya. Perubahan seperti ini tampak juga pada teori ini, gitu kan? Namun perubahan ini tidak tampak pada teori yang itu, gitu. Dalam teori ini ada juga hanya ini, gitu. Itu kalau kejang kan di teori ini itu semua. Namun secara umum adalah teori ya, data ini lebih cenderung mendukung teorinya ini, gitu. Muncul banyak di sana. Oh, lebih cenderung muncul di teori ini, jenis perubahan teorinya ini. Kalau dari hasil sintesa cenderung ya cocok kelebihanan atau hanya beberapa saja dari sintesa itu yang muncul. Itu namanya discussion. Kamu lihat ini juga. Lihat hasilnya dia, kamu lihat hasilnya ini. Nah, ternyata dalam bahasa ini ada kemiripan perubahan fonologinya pada hasil penelitiannya ini tahun ini. Begitu juga hasil ini ada kemiripan dengan perubahannya ini. Jadi ini menjadi referensi. Paham? Ini saling menjadi referensi nih. Saling support. Itu namanya penelitian payung. Kesimpulan payung kan, oh ternyata ini ada kemiripan perubahan. Itu Bapak punya kesimpulan. Karena Anda sudah mengargumentasi. Itu namanya diskusi. Makanya yang paling banyak jalan teorinya apakah hasil sintesa teori Anda atau hasil atau jenis perubahan yang ada pada individu penulis pengarang itu. Dari ahlinya langsung.
apakah yang kedua, tinggalin penelitian yang lain, kecenderungannya patuh, oh ternyata kecenderungannya ada kemiripan. Kalau ini dapat perubahan dengan retensi dengan perubahan, di sini juga banyak, di sini juga menemukan, di sini juga banyak. Nah, di dalam sintesa juga ada retensi perubahan itu. Nah, yang terbanyak retensi ini data yang paling banyak ada ini. Itu yang pertama. Selanjutnya, kalau dilihat lebih jauh data di sini, ini kebayangin, tampak bahwa dari data-data yang ada, kan ada catatan ini kan, mungkin di Pangaman lihat Pangaman adalah nanti dibuat juga yang non Austronesia, non pan di sini guys. Berapa isi Prof? Kolom ini tambahin ini Bil. Oh, ditambahin kolomnya. Tambahin kolomnya di binsi. Kan ibu ada di sini kan. Nggih pannya deh. Tambahin ini. Ini udah di sini tekannya ya. Artinya dari 200 hitung ya, dari 200 itu kata yang dicari ternyata gitu ya. Tidak semuanya ada keterkaitannya dengan pan. Ya, boleh hitung persentase di sana. Ternyata hanya 90% bahasa Bima ini atau bahasa ini adalah ada kaitannya dengan pan. Sisanya adalah non pan gitu. Seperti contoh ini misalnya. Dari sini diambil, dari sini, dari situ, sekian dari sini, contohnya gitu diskusi. Itu namanya diskusi. Secara umum secara umum tidak dapat dari jumlah yang muncul itu tidak perlu diragukan lagi bahwa dengan jumlah keterkaitan katanya itu mencapai sekian persen itu, maka tidak diragukan lagi bahwa bahasa ini adalah turunan daripada Proto-Austronesia. Karena apa? Persentasenya tinggi. Ya, persentasenya sangat tinggi di sini. Kognatnya mencapai sekian persen. Kognat artinya kemiripan katanya mencapai sekian. Nanti kita hitung nanti itu. Enang kolom-kolom dan malu itu. Satu data perubahan kualitatif ada ini. Ini madan data perubahan kualitatif. Data perubahan kuantitatif hitung aku ane dari pan, aku ane dari non pan. Persentasenya gitu. Persentase itu nanti. Nah, ternyata mayoritas yang pantulan pan itu lebih banyak dari non pan. Ternyata persentasenya juga tinggi. Dan ada bukti-bukti perubahannya yang sesuai dengan teori ini. Itulah sebabnya di sini antara data kuantitatif dengan data kualitatif di sini saling mendukung dia. Ini sesuai dengan pandangan Fernandes, pandangan Budasi, pandangan ini tahun sekian. Wah ya? Ya. Pengerti? Sudah. Nah, nangkap tuh sebenarnya kamu harus jeli sekarang. Saya ada waktu santai kamu nih hitung nih. Harus ada teori nanti. Kamu harus cari teori yang mengatakan bahwa pentingnya data kuantitatif dan data kualitatif dalam meneliti pantulan atau pengelompokan adanya pantulan Proto-Austronesia dan adanya bentuk-bentuk pengelompokan kata dalam pemetaan bahasa daerah di sana. Bahwa penting ada data kuantitatif dan data kualitatif. Di metodologi berarti itu. Enggak, di teori. Oh, di teori bro ya. Di metodologi ditulis nanti dalam hasil analisis.
Di analisis harus mengatakan kesimpulan yang dibuat nanti berdasarkan analisis, bila hasilnya hanya terdapat perbedaan, maka yang akan digunakan di sini adalah pandangan kualitatif yang lebih kuat. Selanjutnya, pandangan kualitatif apabila terjadi saling memperkuat, maka ini yang kedua-duanya ini yang dipakai. Amun berbeda dengan data kuantitatif, ya data kuantitatif lebihanan kan kuantitatif munculnya deh tuang ini. Tapi kalau saling mendukung, kuat teorinya. Untuk tabelnya. Kuat teorinya yang karena Anda harus memilih. Penentuan di sini adalah kriteria penentuan ada tidaknya pantulan, keterhubungan, kekeluargaan antara bahasa X dengan PAN itu. Dikatakan berkeluarga dekat bila ini, dikatakan begini bila begini, dikatakan begini bila begini gitu. Nah, ini kriteria analisis data itu. Analisis yang gitu. Oh, kan menggunakan teori ini dengan ketentuan sebagai berikut gitu. Sehingga ngomong kebanyakan teori-teori orang menggunakan teori ini. Bagaimana teori itu? Dijabarkan teori ini itu menjadi data yang lengkap. Makanya di proposal itu dituntut supaya jelas sekali secara detail apa yang Anda akan kerjakan lapangan. Satu, kamu harus bisa mensintesa beberapa teori itu dengan melihat persamaan dan perbedaan, dan penghitungnya sekali apabila ada dua lebih dari itu. Lanjut, apalagi setelah itu, setelah menghitung itu berapa sama, Anda harus menghitung dari itu. Dilanjutkan dengan penelusuran dari bawah ke atas. Lihat ada apa tidak? Baru ditulis kalau ada, nanti ditulis kalau tidak ada, dikosongkan kalau memang tidak, atau ditambahkan sumber dari Non-PAN. non-PAN. Terus ngomongan di metodologi ini. Ya, Sing tadi body analisis baru ngomong gitu. Cara kan baru ngomong nih di body analisis baru ngomong gitu kan. Akan lebih kuat kalau omongan sebelumnya. Gimana? Di metodologi analisis. Nah ini metodologi ini. Misalnya begini. Kenapa kamu ini kan ada data kosong. Kenapa kamu kosongkan ini? Gitu. Karena jawab di kosongan. Oh ada datanya, ini kan bukan PAN. Itu misalnya. Yang kosongan kartakon ini, yang datanya simpan kar kosong. Makanya dicantumkan di metodologi. Oh ya, Pak, saya perlu cantumkan ini. Saya sudah mengatakan analisisnya akan seperti ini. Semuanya akan dihitung, prosentasenya akan dihitung untuk melihat pada perubahan jumlah dengan memakai kriteria resiko statistik apa tidak. Itu nanti ya. Yani dia ngomong data analisis malu. Pengang yang asal sing orang jadi kan di lapangan ketemu tuh. Yani membahasakan gagain ini jadi perlu dibahasakan. Kalau kosong, data akan dicari kesempurnaan data dari bawah ke atas. Selanjutnya akan dicek dari atas ke bawah. Apabila dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, dan dari atas ke bawah ternyata tidak ada di dalam PAN, maka studi ini juga akan melihat data itu dari mana asal muasalnya. Leksikon itu dari proto bahasa yang lain. Bahasa yang lain, proto bahasa yang lain yang tercantum dalam finder list karangan ini tahun ini gitu.
semuanya harus jelas, baru cocok. Mata kamu brilian, juga hari tulisan kamu harus brilian juga. Pasti sih ngogang gini hari ini. Gili kan? Gili. Itu pentingnya dibimbing oleh orang ahli. Kalau kamu dia nggak analisis yang ada ngidam tuh sih, sek orang cerita pina, naon di bahasa Inggris yang ada mengidam. Luar biasa nih penelitian Anda ini. Karena kamu mendengarkan, kamu ingin, kamu yang itu yang menyebabkan dapat. Kalau ini kamu masuk ke Udud nanti ambil jurusan S3 di tangan itu. Oke, Prof. Sebelumnya saya ada beberapa kata yang sama sekali tidak ada dia dari proto selain proto Austronesia. Berarti itu dikosongkan gitu, Prof. Tidak ada di Proto-Austronesia. Tidak ada di proto Austronesia maupun proto yang ada di Cantumkan kamus. saja. Tetap dicantumkan, tapi Nika dikosongkan atau diberi Catatan lexical tadi. innovation seperti itu, Prof. Lexical innovation yang bisa ngadu di Mekejang. Berarti tetap dicantumkan Tetap seperti ini, Prof. dicantumkan. Maaf. Ini kamu punyanya. Niki Denny punya. Tetap dicantumkan dia. Amur sing ada di dalam buku itu sing ada dong ya. Tak ada dia. Nah, gitu, Itu Prof. inovasi. Ada seperti itu, Prof, di bukunya Niki Sing ada. benar-benar Tidak tidak ada ada katanya. katanya di Itu dicantumkan bahwa itu tidak ada. Tidak ada. di mana? Inovasi leksikal betul. Mungkin di sini atau di bagian mana, Di Prof? keterangan Di keterangan Leksikal Nika inovasi. Denny. mengalami inovasi leksikal. Sebutkan tulisannya di. Berarti untuk sumber pan dan phonological change ini kan dikosongin seperti ini gitu. Ya. Tapi ini diberitahu nanti di metodologi kenapa dikosongkan biar Ya. paham gitu, Prof. Omongan maka data dikosongkan. Disclaimer ini. Itu boleh dibatasi sehingga kalau ada data seperti itu lagi saya macet lagi. Karena sudah dijelaskan. Sudah dijelaskan sebelum. Saya kan sudah dijelaskan sebelum. Kenapa ini kosong? Karena seperti itu metodologinya. Itu dulu sih saya seperti itu. Siapa yang membenarkan? Para ahli pengelompokan bahasa yang memberikan contoh seperti ini. Itu Pak orangnya. Para ahli antara lain siapa? Ini orang Pak terdesak dalam penelitian akomodasi disebutkan beberapa ahli LHK linguistik historis komparatif menentukan kesepakatan bahwa Kayak tidak ada hubungan dengan pan, tidak perlu disebutkan. perlu disebutkan untuk mendapatkan gambaran apakah itu lebih banyak atau lebih sedikit. Ternyata lebih banyak, dia berarti bahasa itu bukan bahasa turunan pan, Turunan lain. turunan bahasa yang lain yang perlu diteliti lebih lanjut. Itu jawaban. Berarti tidak, untuk mengetahui turunan pan atau tidak perlu saya tulis di situ. Kalau dia pan ada, kalau tidak juga kita tahu. Nah, hal ini juga kita gunakan untuk mencatat, memperkuat hasil ini. Karena taruhannya adalah Anda harus menentukan bukti-bukti apakah Bima itu turunan Austronesia atau tidak. Kamu harus bisa menjawab, oh tidak turunan kok. Dari 200 kata hanya 4 kata aja, itu mana itu. Bahasa itu bahasa lain, bukan turunan. Secara kuantitatif juga tidak didukung itu bahwa turunan Austronesia. Secara kualitatif juga hanya contoh aja. Berarti Bima tidak. Merupakan bahasa turunan pan. Kamu berani bertanggung jawab, berani karena saya yang nulis. Ini data saya. Lihat data saya di laporan. Bagaimana saya membuat data? Musim gugu jadi meneliti kamu mau gitu nggak betul? Iya, Prof. Argumentasinya seperti itu. Jadi finish dulu ini, nanti kita cek dulu sini baru kamu rekap. Iya, Prof. Ditambahkan. Kolom baru sih. Kolom baru, ya kolom baru aja dah supaya ini ya. Untuk ngejang tuh benar.
kolom Penomorannya belang nih jangan nomor ini. untuk ini tetap diisi Prof. Karena di list Swades kan sudah dikategorikan. Ya itu dah. Bagian A itu tentang ini. Melihat nanti A sekian, A ini dalam tulisan kan sing perlu tulis kejang. Gitu, Prof. Lihat A, lihat B, tabel ini B sekian, nomor sekian pada bagian ini gitu. Ini panasnya jangan Romawi 1, 2, 3 nih. Maksudnya Prof gimana? Maksudnya jadi jangan Romawi nih, Romawi 1, 2, 3. Bang lu mau refer tapi tidak apa-apa lah. Ini aja cukup. Karena ini dah berdasarkan Swadesnya gitu Prof. Tinggal Ya ngerti saya dapat suara. Ini maksudnya kolom ini. Kolom 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kolom. oh karena terpotong gitu Prof. Gara-gara ini. Iya. Jangan den kolom itu. Nanti kau lihat bagian E nomor sekian pada kolom sekian gitu. Agar utamanya di halaman lain ini seperti ini kan tidak ada keterangan di apa di atasnya, jadi dengan referensi kolom Romawi 1, 2, 3 jadi tahu itu. Di apa selanjutnya Atau ini jangan jangan nih kolom yang pertama nih sing ada nih. ini kan sudah masih ada Prof. Jadi Ini kan ini. Ini kan kolom 1 kan. 2 3 4 5 6 7. Ini kan itu. gitu. Ini bertenan mul kolom ini mulai kita masih. Yang ini kolom 1 2 3 4 5 6 7 kolomnya. Ketika kamu menulis nanti tidak perlu menulis semua, lihat lampiran sekian A nomor sekian kolom ini gitu. Ngerti nggak? Ngerti. Vaksin kadang ngai. Vaksin kadang nanti kamu membuat yang jangan keterangan itu dianggap berarti sing cermat. Kamu mau jadi manusia cermat udah? Ada supaya tidak ada yang bisa membantah cara kerjamu. Kelihatan cerah loh kamu. Kelihatan setelah selesai pekerjaan Anda. Anak kita kan bingung kan? Ada wisudaji itu siapa namanya? Bingung. Dan juga katanya Niki semua huruf kecil gitu Prof. Tidak ada kapital gitu. Huruf kecil. Betul. Untuk bab 2 ini masuk baca bab 2 sudah berisi referensi juga di dalam. Ini aja terus. Ini apa namanya? Salah ketik. Voice band. Voice. Diapain lagi? Ini kalau sat S ini koma dulu ya. Depan. In Bima sat S. Ya, ya. Oke. Depan. Ini jangan ada budasi IG ya. Budasi itu aja ya. Oh, IG-nya dihapus nih kayaknya. Nah, budasi itu ya. Budasi, 2021 ya. Iya. Jadi tidak perlu dimasukkan Prof. Cuman nama depan atau belakangnya. Budasi gitu ya. Budasi. Cara nama belakang ini ya. Udah contohnya sarapan juga. Fokus.
Cen, pertanyaannya Cen, Itu bab 2 ya, Prof. yang kamu suruh Pak baca bab 2 itu. Iya, Prof. Ini sintesa. Belum revisi ini bolong deh sama revisi. Itu dah apa dah? Innovation enggak Hasil sintesanya mana? Hasil sintesa. Cen, Yang ini, Prof. Ini semua sudah hasil sintesanya, Prof. terus semuanya ini, Iya. semuanya ini. Iya. bisa dibaca. Ini semua hasil sintesa. Iya, Prof. Sebelumnya kan Niki saya jelasin Roach mention dapat type dan Nah, ini kalau begitu, ini jangan, ini terbalik ini. Ini pakai A, B sampai ya. Bagian dari nomor ini kan A, C, D ini angka 1 mana? Nah, kita ngomong ya. Ya, Iya, Prof. Dua 20 jenis ya ada ya? 27 ya, Prof. Sorry. Benar nggak sih? Iya. 27. Ini kenapa kamu mengenai leksikal ini? Karena Itu sudah selanjutnya, Prof. Setelah sintesa fonologi. jadi teori selanjutnya itu leksikal gitu. Seperti yang Prof sebelumnya saya kasih. apa langsung ke lexical change atau apa? Enggak, leksikal. Lexical. Wah, sebenarnya Oh, 7. belum isi racing sama lover masih. Wah, sebenarnya yang aku pakai 19. Tapi kok 16 sebenarnya? A, B, C, D, E, F, G, H, I, C, K, L, M, N, O, P, Q. 17. Makanya nggak ada kayak aplikasi Apa kan? sama aja kan? Di data. Di findingnya Ya itu kan pakai atau 17. finding ada apa? Jadi PT nggak ada. Oh, ini deh. Ini. Identical with those found in the proto language. Nah, itu maksudnya kan? Mana yang ngomong tentang retention itu ada 2. Mana ada itu? Retention sama innovation dong. Katanya ada retention, ada teori, 2 teori. Retention without change, retention with change. Full Oh, full logical retention retention dan dengan- juga Ada teorinya? sudah dimasukkan. Saya baru menemukan retention and innovation itu digabung. Then reprobation and Innovation. change innovation di sini ada. Innovation Conversely, and throughput category. Innovation refer to change experienced by proto element in the descendant language. Santoso emphasized that retention in an inherited element from the original language that doesn't undergo change in the present language, whereas innovation is inherited element from the original language that undergoes change in the present language. Inherited element
of the original. Berarti ini inovasi berarti ada. Ya, inovasi. Mana tuh teori cepat doang nih? Kamu dapat Di sana berbeda mungkin Bro, karena di sini saya Niki dapat di mana bukunya dapat? di sini full phonologicalnya itu dari Hawk and Joseph 2000 di Itu mana tambahin tuh enggak apa-apa ya. Iya, Dek. Pak. Pang patuh teori ini. Di sini juga dijelaskan innovation itu ada 2 kategori, primary dan secondary innovation. Nah ini disebutkan ini nanti. Inovasi apa nih, primary apa secondary di situ? What do you mean by primary? Primary itu yang dia secara sistematik Sound change such as substitution, split, merger, and deletion. ini berarti innovationnya nih. Split, merger, and deletion. Wahid kan? Terus dalam sintesa kamu ada ini enggak? Ada ini? Substitution Nih. dan deletion nih ada untuk split dan merger. Ada. Tidak ada. tapi itu bagian dari retention gitu. Oke. Karena ini innovation, jadi mungkin dalam artian deletion itu katanya dihapus dan diganti kan itu. Kadang yang itu jangan menginterpretasi sendiri nih, jangan, harus teori ini nih. Iya. Sebenarnya ada teori substitution, split, merger, dan deletion ini ada seharusnya. Ada Bro. Cuman Di 20 itu ada pesing. tidak Bro. Ada. Metathesis ya, substitution dan Dan deletion kan deletion kan jenis-jenisnya kan ada seperti di tengah di Mene, split, tidak dan dipakai. merger kita tidak. Ada tapi tidak dipakai Prof karena kami sudah analisis juga dari bukan split itu apa, buat ini by split? Bisa, memisah. dipisah Misalkan kata terpisah dong Prof. Katanya terpisah atau fonimnya berpisah? Fonimnya terpisah. Fonimnya terpisah karena innovation aja. Kalau split kan fonimnya dipisah jadi kata baru seperti yang di contoh-contohnya tuh. Misalnya A menjadi AI apa dan itu? Diplonisasi. Diplonisation. Itu udah split. Nama lain. No problem. Nama Dalam lainnya kurung diplonisasi split. Oh, A menjadi AI, ya split kan. oke. diplonisation. Kebalikannya monotronisasi, makanya jangan dalam kurung ya, split. Ya, Iya. kemudian juga merger. Kalau merger, Merger yang diplonisation karena ditambahkan ya Prof. merger jadi satu dia. Oh. Ini dua jadi bisik merger ada nih. Oh, monotonisation. Diplonisasi split. Menjadi dua. Merger. Nah itu coba baca tuh teori split, teori itu. Alih contohnya teori merger, alih contohnya ketemu bu, patut sih cara diplonisasi dan monotonisasi. Ya, Gitu. Iya, iya. bicara yang nanti panggilannya oh ini pak topiknya sama ternyata di sintesa ada di sintesa ini jangan tuh nyala. Dah sama dengan ini sama ya. Irregular or sporadic change ya. Sporadic namanya. Ini juga lineation, fortition, straightening of sound, metathesis, reordering sound. Ini kan nama lainnya, deleting ya. Ini jadi contoh kamu ada paragoge enggak? Paragoge ada. Ada Prof. Ada kan? Ada. Secondary information ini termasuk secondary information ya. Sporadic change. Kamu tahu nggak sporadic change? Irregular and sporadic change. Irregular itu What do you mean by irregular change and sporadic change? tidak biasa. Ya, Tidak teratur Tidak teratur. dan sporadis. mencar itu Prof.
spreading. Baca baru kayaknya sporadic change dengan irregular change ya. Kamu bongkar dulu apa maksudnya? Karena teorinya musim mantap analisis yang ada mengalami sporadic change. Kan si bakar kan mengalami irregular change. Apa benar kita? Setiap istilah nih omongan ini kamu harus Tetap ngerti. dijelaskan berarti ya. Istilah yang digunakan Metatesis kan bangun ini jangan dalam kurung yang lain nah. Metatesis kan berada di ini dalam kurungan gitu. Di sintesannya. Paham deh? Di dalam kurungnya nih Kak, di sini langsung di dalam kurungnya. Ini kan berada di ini. Iya. Di sintesannya jangan masih Oh. pada waktu memberikan definisi jangan masih itu. Di sana disebutkan juga. Ini siapa yang mempunyai istilah reordering sound? Siapa yang menyebutkan jelas sekali di teori. Menurut ini contoh ini nek ini ada nek ini ada nek. Karena Anda sudah menganalisis data ini berdasarkan sintesa data. Makanya namanya sintesa nih faktor-faktor ada yang mesti sebelum Anda menggabung banget bahwa oh ini sebenarnya clear? Clear. Retention and innovation play an essential role in reconstructing genetic relationship among languages. Makanya Pak judul baik genetic relationship between Pan and Pak itu judulnya apa? Genetic relationship. Bagaimana mengukurnya? Retention dan inovasi. Inovasinya teratur ya apa tidak? An essential role in reconstructing genetic relationship among languages. Marsuki stated that genealogical relationship of a language can be demonstrated through reconstruction, retention, and innovation element from its original source language, referred to as the proto-language yang dianggap sebagai proto bahasa. Either at phonological, lexical, or grammatical level. Nah, ini dulu tadi nih. Apakah di phonology, apakah di lexical atau level? Oh, cuma dua ya, phonological dan lexical level saja, atau grammatical level. Thus, retention highlight the continuity of the protoform. Retention artinya menggarisbawahi, memaknai keterusan pantulan protoform pada bahasa turunannya. While innovation illustrate the variasi and adaptation that reflect the dynamic development of language. Untuk menyatakan bahwa itu bahasa itu dinamis ya, bisa berubah ya aslinya gitu. Tapi maknanya masih sama. Itu retention and innovation. Apakah Anda menulis innovation while innovation beda berarti kan? gitu. Iya, berarti. Innovation illustrate the variation and adaptation that reflect the dynamic development of dynamic development. Jadi jika retention itu untuk menentukan referring, jadi dari kata protonya, dari kata akarnya bahwa ada hubungan genetis seperti itu, apakah itu fonologis ataupun leksikal. Gramatikal juga dengan bahasa jangan gramatikal. Apa namanya leksikal or fonological. Leksikal or grammatical level ya. Dengan bahasa turunannya, dalam arti ini bahasa Bima, bahasa Sambori, bahasa Kolo seperti itu. Nah, dan untuk innovation itu sebagai pembuktian atau sebagai contoh di mana
bahasa turunnya itu turunan itu fleksibel. Masih terlihat gonjang ganjeng ya, sebuah gonjang ganjeng bu karena pengaruh Jawa, budek pengaruh Madura, budek. bahasanya itu dinamis, ada perubahan tertentu yang mempengaruhi adanya perubahan inovasi seperti itu Pak. Itu yang saya tangkap sih. Ada inovasi fonologis misalnya. Bisa teratur, bisa sing. Misalnya dalam bahasa gini oh. Dalam bahasa Proto itu asu itu kan anjing. Iya. Di Sumba ada 7 bahasa di sana. Ada bilang ahu, ada bilang au. Apa artinya itu? Berarti inovasi juga kan? Iya. Inovasi apa namanya? Retensi nih Pak. Karena Ada asu menjadi ahu dan au. Dari mana Anda melihat itu? Karena Ini bahasa ek dan bahasa ai. Di bahasa ek dia ahu. Di bahasa ai dia au. Padahal asalnya asu. Nah, betul. perubahan yang teratur sama yang tidak teratur mungkin. Tidak teratur perubahannya. Iya. Di kedua bahasa itu mengalami perubahan tidak teratur. Karena hasilnya berbeda. Ada hilang, esnya ada tilah. Bagaimana dalam satu bahasa? Dalam satu bahasa H bisa S bisa berubah menjadi H, bisa hilang, bisa menjadi K, bisa menjadi L. Nah, itu namanya juga irregular. Tidak teratur berarti dia perubahannya. Itu namanya perubahan tidak teratur. Itu juga bisa disebut sporadik gitu. Sing teratur ya. Wah, kamu lakukan ke A, bisa hilang, bisa jadi set gitu. Tidak teratur dalam satu bahasa. Apakah ada yang mengalami seperti itu? Contoh S itu coba lihat. Di data nanti baru kita bisa lihat. Jadi Panawang istilahnya lalu ini berapa? Apakah Bang? Mengerti? Ada retensi dan ada inovasi, ada secondary innovation, irregular atau sporadik ini. Irregular tidak contohnya aku, au itu sudah bersporadik tuh. H ini, asun ini, S ini ke H lakuna, ke U lakuna, apalagi nanti ada yang lain atau menjadi du saja atau menjadi nu saja, nu orner ya, atau menjadi adu dia kan, ada adu, ada au, ada ahu, sporadik badan itu. Inovasi namanya itu, tapi sporadik sing tentu ya, tak bisa diprediksi. Kata pan itu, ponem pan itu berubah teratur apa tidak ya. Ternyata tidak teratur. Tanda teratur adalah setiap asu, setiap seharusnya S dia hu. Pada susu, karena asu menjadi ahu, seharusnya susu menjadi huhu. Ternyata huhu ini sing ya, kuku ya, Sporadik ya. sporadik pada sing tentu gitu. Berarti tidak hanya dibatasi ke satu kata saja. Enggak. Berarti Dalam satu bahasa yang lain itu dilihat S itu mengalami berarti polanya gitu. mulai fonemnya itu tidak teratur perubahannya. Kalau asu menjadi ahu, ya menjadi huhu, teratur ada itu. Ada nilang au ya. Nah itu sporadis lah. Itu namanya secondary innovation. Ya, kalau systemic sound change itu bisa substitution ya, bisa penggantian kata, penggantian poning ya, itu ya, bisa split, pecah, bisa merger, bisa delete, hilang ya.
Penghilangan kan ada depan, tengah, belakang. Itu apa tuh adanya itu? Apokop, sinkop. Iya. Linition dan tadi yang makanya jemek dan dari linitionnya nanti dijelaskan penghilangan depan, penghilangan tengah, linition naon kan. Penghilangan depan tengah tuh linition dan naon oh. Lenition itu pelemahan ya Pak. Dia masuk ke substitution jadi dia. Dan untuk deletion Iya itu substitusi pelemahan ya. Di Kalau loss apa? Loss ya. deletion, Loss, loss deletion. atau bagaimana apoko. Deletionnya itu, deletion nangon deda apokop sih Oh, jadi deletion nangon. Tuh dan deletion dan penghilangan. Jadi mari jelaskan ada penghilangan Tipe-tipenya. depan ya. Ada deletion, kemudian ada penambahan addition kan? Iya. Gitu. Ada linition namanya di sintesannya linition nangon dan addition, tapi jangan dalam kurung. Dijabarkan kan. Oh, jabarkan dalam kurung waktu menjelaskan Anda itu. Tuh. Hanya untuk nanti memperkaya di dalam uraian Anda. Mengalami deletion, mengalami loss. Loss khususnya pedagogik atau aparesis atau apa gitu. Ya, jelaskan ya. Iya, Pak. Jadi deletion dan addition tambahkan itu sebagai sintesa dari keteraturan itu. Begini. Udah boleh nah, Iya. udah boleh tuh diolah itu boleh. Karena teori nanti. Nanti di sintesanya tuh tetap ada deletion, nanti di bawahnya tuh Dalam diuraikan jenis-jenisnya gitu. Jelasnya. Itu madukan ya deletion ada istilahnya begitu paragog ada gitu pasti gitu. Jadi Deletion ya addition nangon kepala nih. Payungnya. diuraikan nanti. Patu kan suffix, infix, prefix, payungnya kan affix. Affixes. Ini beluang benih empirical study nih. Oh, ini Aryani nih. Kapan finish datanya itu tuh gitu lu finish? Minggu depan bisa datanya fokus datanya saja gitu. Air sudah meluap di dalam. Tunggu datanya itu finish malu, baru nanti periksa ya Pak. Baru kan ke periksa cek. Yang bu deletion lain muncul, begitu ada paragog lain muncul gitu, posting gitu ya. Deletion semuanya deletion kalau ada yang penghilangan atau di depan tengah itu deletion namun tapi di penjelasannya baru gitu. Deletion ya di remark ya deletion khusus yang di paragog di depan. Nah, ini Prof contohnya Prof untuk kata child kan anak. Anak menjadi anak. Nah, Dari anak jadi anak karena ini panjang ya Prof. Anak jadi anak dan itu masuk apokop di mana udah apa foto penghilangan kan? penghilangan di terakhir. Nah, makanya tulis kayak ini Deletion. deletion dalam kurung Apokop. apokop identik lah. Jadi tetap menggunakan kepalanya. Kepalanya, Ngon. Silakan jenis apa ini. Oh, jadi misi deletion pertelangan Anda misi apokop bingung nggak ya? Karena yang membaca Itu kan diphthong session ya aneh tunin tuh split merger gitu. split merger itu. Kayak gitu. Jadi Yang dua jadi satu merger adanya. Yang satu menjadi dua split atau diphthong. ini ada contoh monophthongization Prof dari kata Yang terkenal ini kata male. yang penting konsisten deh ya. Anda mau mencantumkan diphthongization atau monophthongization atau split atau merger. Mana yang mau ditunjuk? Patuang nih ya. Langsung sama ya. Iya Prof. Ya, Iya. luar biasa ya. Baru ngerti teorinya? Iya. Lebih jelas. Ya. Berarti nanti di sintesa tetap seperti sound loss, deletion, elision, Nika dijabarkan ulang lagi aparesis, Di sintesa. apokop, dan sinkop. Untuk ini ada ini jelaskan ya Oh. di sintesa. Kategorisasikan ya. Dan untuk tabel datanya diisi kolom baru untuk nonpan gitu. Boleh saja nanti kalau ada orang mengatakan apokop sebagai ini kritik dia. Ini kurang jelas gitu kan aja teorinya. Nah, akan lebih jelas kalau
lebih jelas teorinya ini, karena di sini menggunakan kata dirisi untuk penghilangan, semua penghilangan. Ya, anu payung ini. Jadi itu anggon istilahnya. Yang ini memperkenalkan diri sini anggon, tapi yang memperkenalkan kategori itu anggon bangun contoh perubahan itu dikritik ya. Tampaknya ini kurang ini gitu bang. Lebih bagus ini gitu. Boleh ya? Anehnya teori itu ya paling-palingnya orang-orang yang baru belajar juga. Pada saat itu ya Bro. Pada saat itu masih belajar. Maksudnya juga belajar, waktu cari kamu belajar gitu. Beda masa aja gitu. Kan bisa salah kan? Baru belajar kan bisa boleh. Nah iraga ini masih karya orang. Wah ini membingungkan ya. Ya ini lurusan raga lurusan. Jadi agar papernya niki jelas nih Bro. Ini harus jelas. Bisa Kamu ini kamu tidak jelas, orang ini pasti salah. menurut dari kamu mungkin bisa gitu Bro, karena mungkin dari kelompok kami ini sudah paham tentang apa namanya perubahan kata sound change, tapi untuk orang-orang lain mungkin belum terlalu paham. Orang lain siapa? Mungkin yang tidak terlalu ke sound change mungkin seperti itu Bro. Kan susah nanti jelaskan, oh pokok ini apa artinya. Tapi kan jika kita menggunakan kata deletion, oh dia langsung berarti dihilangkan seperti itu Bro. Jadi mempermudah saja untuk yang baca biar Benar bang, kayak tuan. bab bimbingannya belum kan Prof, jadi sekarang lebih jelas. Ini ada perkataan kemarin menganalisis. Kan subuh melakukan tuh kan. Nah jadi ini lagi gini. Ini kalau ini nanti jelas sekali diskusinya oleh dini Pak Ngaja ini dah. Discussionnya kan kayak wah itu halo nggak sih? Oke, Berat kan? iya. Discussion apa kok nih tulisnya? Harus mampu raga melihat teori, harus mampu melihat hasil, harus mampu melihat mana ada apa, mana ada tidak. Jeliunan pane turun maya kan nelayan. Ben ada pertanyaan, kerjawab di penelitiannya bersih. Kalau gitu apakah ini bagaimana kok bisa ada pan? Jawab rakyat tuh. Tidak ada pan, ada kata-kata yang bukan turunan pan kok bisa itu. Itu bukan jangkauan saya. Limitation. Itu mesti suggestion kepada berdasarkan ini pada lampiran ini ternyata penulis menemukan ini. Ternyata sekian puluh % kata-kata bahasa Bima itu tergolong non-pan. Dalam penelitian ini belum terjawab itu. Oleh karena itu pada peneliti berikutnya dapat memfokuskan perhatian kenapa di Bima itu ada 2 bahasa proto yang menurunkannya. Kenapa? Alin teori pewarisan bahasa. Inheritance. Kenapa? Perjalanan historisnya gimana? Historical linguistiknya dibahas. Language change juga dibahas. Kenapa bisa berubah? Faktor-faktor. Kenapa suatu proto bisa dominan keterhubungannya dengan suatu bahasa, sedangkan yang lain tidak? Kenapa leksikon yang ada di dalam bahasa Bali kok liu ada di Batak, luyu bahasa Melayu ada masih kengkeng tuh. Kita tidak pernah ke Melayu kan, ke pulau kecil yang ada di Sumatera itu. Hulu kiri itu asu ada nih, ini asu masih. Di Jawa asu masih. Di Lombok ahu, dia ada di Bima ahu dia. Kok bisa patuh ya? Kok bisa sama? Dan kok bisa Terutama raga ada Flores tuh patuh aja nih di itu apa sebabnya? Bagaimana Anda menjawab? How you change? Bagaimana Anda menjawab itu? Kamu tidak perlu menjawab. karena di luar. Maaf, saya tidak bisa menjawab. Di luar. Karena di luar daripada jangkauan saya tidak mengarah ke sana. Tidak
tidak mengalahkan. Penilaian saya kan Bima hanya melihat, saya belum tahu itu jawabannya. Pasti ada juga dosen JL yang nanya yang gitu. Pak, terima kasih atas pertanyaannya, tapi melihat dari limitation of my study, saya hanya membahas Bima dan ini. Ini berarti ya Prof, saya sudah isi di limitation ya Prof. The study also limited to only analyzing the sound change of the word from Proto-Indonesian, Ausonesian, Pan, to bahasa Bima. Jadi hanya Pan dan Spoken Bima. in to Bima language spoken in Bima Regency gitu. And only using the Swades 200 word Nah, list. only 200 are analyzed. Nah, and not analyzing the reason on such words to undergo. Jadi tidak mencari alasannya, Prof. Hanya mendata saja gitu. Nah, tidak mencari alasan kenapa perubahannya seperti itu. Nah, itu begitu. Ya, jangan gitu, Dek. Kedua, benarnya perlu itu jangan adalah tidak kemunculan proto lain di sini hanya dicantumkan tapi tidak akan dicari alasannya kenapa. Ya batas ini. Hanya Musik itu kejaran ini ada ini kamu harusnya buat pertanyaan lagi kita. Kita membatasi hanya di data dan tidak akan dibahas. jadi nanti di research limitation, this research will also mention Limit itself. This research limit itself on Pan, Proto-Ausonesian, although it also Proto-Austronesian listed in Swades 200 word. bukan Finder listed list in English finder values. list, right? Yes. And the Pan identify are only the ones connected to Swades list. 200 list. Itu batas itu. Karena ada novelver, ada holder, ada daftar kosakata budaya dikejar nih. Yang sing batasin ya. Orang sing ngadu, ternyata ada nih bahasa. Ada misalnya orang Bima, ya memang ada, tapi saya tidak menjangkau kata itu. Menggunakan data Swades. Saya ada Swades saja. Menggunakan Makanya itu menjadi saran Anda. limitation gitu. Nah, mengingat data ini muncul juga non-pan, Tapi tidak dikejar gitu. Tidak dikejar. non-pan, maka peneliti berikutnya dapat juga mencari data kenapa, menemukan jawaban kenapa banyak non-pan menjadi leksikon dalam bahasa Bima saat ini. Why? Kedua, setelah diselidiki, non-pan di sini adalah kebanyakan merupakan proto bahasa-bahasa yang ada di Maluku. Kenapa ada bahasa Maluku di Bima? Nanti jawabannya adalah historis Nusantara, ya, historical linguistik, nanti kesejarahan bahasa dan social relationship antara Maluku dengan Bima. Nanti ada sejarah yang jawab. Sosiolinguistiknya. Ya, nanti baru sejarah yang jawab bahwa Raja Bima itu nanti telah menjadi salah satu penguasa yang penting di Indonesia Timur, mempengaruhi Daerah. Maluku lewat kerjasama dagang di situ, atau sebaliknya dipengaruhi oleh Perkawinan Cina. perkembangan ajaran Kristen atau Katolik yang berkembang di Maluku ke Bima. Itu nanti lihat jawaban. Ada buku lain nanti, Mosaic of Bima, nanti Pak lah bukunya itu. Dalam Mosaic of Bima dijelaskan bahwa Raja Bima adalah dipercaya sebagai raja di Nusantara yang mendukung pergerakan kolonialisme di awal-awal penjajahan kolonial dengan Portugal, di mana raja ini diperkuat angkatan bersenjatanya, diperkuat peralatan dagangnya,
oleh orang Portugal. Itu diberikan kebebasan dia masuk ke Maluku, sedangkan Raja Maluku ini juga diperkuat oleh kolonialisme Portugis yang menyebabkan Bima dan ini menjadi kerajaan yang bersaudara ini. Karena bersaudara, berdekatan, saling dekatan, terjadi komunikasi yang dekat. Dan orang-orangnya yang terjadi kawin-mawin dia. Ya. Yang ketiga, bahasa Bima sedang di Proto-Austronesia dan non-Proto-Austronesia sudah dipelajari sekarang. Ternyata beda dia. Nah itulah sebabnya banyak kata-kata di non-proto ini masuk. Jawabannya adalah kenapa? Jawabannya adalah penutur Bima dan penutur Maluku itu pernah ada pertalian perdagangan, pertalian persaudaraan sama-sama di bawah penjajahan Portugis. Pada penjajahan Belanda juga sama-sama menjadi, dan diperkuat kekuatan itu dengan adanya hubungan dagang. Kamu kalau ditanya itu nanti jawab itu tak apa-apa. Namun maaf ini saya di luar ini, tapi saya sempat membaca buku ini gitu. Ini tapi ini belum menjadi kepastian karena perlu dibuktikan secara historis dan secara spesifik oleh peneliti berikutnya. Itulah sebabnya saya mencantumkan di saran Ibu menguji, saya sudah mencantumkan dalam saran. Tidak banyak saya bicara di sini. Hanya ini, lihat pembatasan saya. Baca lagi pembatasan ini. Tuan, mohon Bu, tolong bacalah. Cermat limitation nomor 1. Iya, Bro. Clear itu? Clear. Nah, langkah pertama ini selesaikan dulu. Setelah itu periksakan ke Pak. Jangan ada tunda-tunda lagi nih. Iya, Bro. Sudah itu analisis dengan baik. What findingnya, what conclusionnya, what abstraknya, discussion nanti. Itu malam selesai di sini. Pas untuk kekenahan. Nanti sama-sama nanti. Iya, Bro. Tapi untuk Jumat kan kita misalnya Jumat Prof ya, soalnya atau enggak Kamis atau Jumat karena kita asistensi mengajar, nanti kita bawa datanya yang ini aja Prof dulu ya. Untuk triangulasi data juga kan. Triangulasi data dulu. Angkat ke double 2 kali namanya triangulasi. 1 data itu, ini data bahasa ini triangulasi dulu kepada. Setelah saya dapatkan data, saya mentriangulasi data ke penutur untuk mengoreksi tata tulisnya atau apa ya. Selanjutnya saya mencoba melihat pantulan itu, pannya menelusuri dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah. Pantulan dari proto bahasa. Nah, jika protonya tidak ada, tetap kami telusuri proto mana yang masuk di luar peran. Itu kalimatnya. Itulah alasan kenapa ditambahkan kolom baru. Dan untuk itu saya juga berikan yang menjadi ide nanti. Terus kan Iya. di kosong data ini, nah bicara bentuknya kan hanya satu bahasa. Papat nanti, woi, wong tidak di buku nih. 1, 2, 3, 4, plek, jadi satu buku nih. Berbeda. Pantulan Bahasa proto Bima. dan non proto Indonesia dan non proto Indonesia pada 4 bahasa di Kabupaten Bima. itu judul bukunya. Jangan nggak buku. Banyak Juga sih. Setuju. Karena penjelasan. banyak apa berarti? Plek finding Anda tuh jadi satu, nanti jangan pengantar ya. Tujuan ini tulisan ini gini. Good. Ada Pak lah mahasiswa. Jadi Bisa ini seperti ini, Bro, ya. Bisa seperti ini juga bukunya. lebih penelitian Anda akan lebih dari itu Pak. Bisa juga. Bisa. Luar biasa ya. Nanti soft copy ini nanti kirim segera ya. Ini.
saya mau lihat mensinkronkan ke ini kan bangun patokan besi kan itu. Iya. Ternyata sing banyak cocok. Untuk semuanya sing cocok gitu uraian kamu. Dengan untuk kan ini untuk penelitian besar ini tuh. Pak karena penelitian besar ini. Pengantar penelitian besar kan harus beda. Nanti dikirim soft copy chapter 1 sampai Kejang gua nanti ya. chapter 2 nih supaya nanti Bapak Chapter 3 konen nggak mau? metodologi kita belum pernah. Tuh nanti bisa nggak membahasakan apa di surga ini? Untuk metode Anggap data ini adalah kamu yang ambil ke Bima. itu menggunakan audio recorder nih Prof. Order itu Berarti kita ada interview guideline nih kan? ada. Ini begitu. Apa ini ya? Coba dalam bahasa Bali. Orang. Bahasa Bali. Orang bahasa Bali. Orang. Anak. Orang. Oh, dia kan ngomong orang, interviewnya Orang. Kalau Itu di bahasa Bali. gimana? Eh, Asal Bahasa ngomong kasar. Omongin Nggak, aja. satu aja kita bahasa umum tuh. Bahasa apa bahasa? Anak, orang anak. Anak. Ya, Oh. anak orang. Jelema. Tapi saya takut Bandingin kasar kamu nanti. gimana? Ilmu. Jelema. Nanti jelema betul dulu orang gitu. Sebagai informan, asalnya contoh aja nih. Laki-laki Wani. Wani. tulis wani nih. Ibu Meme. Mimi. Meme. bukan meme, Meme. meme, Ah, Meme ya. Meme. Kah? Kulit, Kulit. 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 kulit pak tulis ini. Itu datanya itu. Tapi kan tidak mungkin ini datanya 3 orang saja, Prof. Pasti banyak ada sampel populasi seperti itu pas pengambilan data gitu kan. Bisa, tapi yang penting kan keluar. Contohnya Hidung, Cuma. cuma Cuma. cukup sini tulis. Pak alih hidung itu. no sih. No. Apa itu? Nose, hidung Hmm. dari pande, demwolf, ada ingun. Ini pasannya Prof. Ada banyak sekali glottal stopnya banyak. Engun gitu. Ada. Nguh, nguh, hijung. Ada cunguh nih. Hijun, hijung, hirun, cunguh. Tidak ada Prof. Jadi bahasa Bali itu ternyata berinovasi tingkat tinggi nih, Cebin. Oh, Ini saja di atas ini Prof. Oh, ini benar cunguh Iya. ini. Ini dari selain pan gitu Prof. Ya nih. Isu hidung ya, hidung ada. Ora, cunguh sih ada. Berarti bahasa Bali itu adalah Bukan turunan pan. ya inovasi. Inovasi leksi. Belum tentu kadang makanya persentasenya berapa persentasenya. Dari 200 kata tuh berapa dia? Hah? Bagaimana kalau hidung? Pasti ada kan? Ada. Sama Melayu. Uli hidung ke cunguh ada sih. Tidak ada. Enggak ada. Tidak ada. Pretensinya ilmu. Dilihat dari cong, dong, c dan d kan dekat. Cong, icongnya coba ngoh nih itu nih tambahan dari Isu. Edition dibilang. ya. Hidung, cunguh, Benar-benar tidak ada namanya ini Prof. tidak ada. Nah, itu namanya inovasi leksikal. Be, Iya Prof. nah, alih sini kadang-kadang lebih bersih. Arit, Arit. Sabit. nah coba cari Side, sabit, side. sabit, Sky itu STUY itu. Side. Skitter. Side. Screen. Dah.
tidak ada di sini Prof katanya Prof. Arit. Arit dalam bahasa Inggris kan site Prof. SCYTHE site. Arit. Coba. Atau beda mungkin pakai. Sama. Staple. Sab sabit dulu. Oh, site kan SCYTHE. Oh, Site. sickle knife. Oh, sickle coba. Sickle. Kalau sickle ada sih itu yang umum. Sickle. Ada Prof. Arit sickle sebagai sickle dia Prof. Di sini Ari City itu Prof. Dalam kurung Arit. City itu adalah arti apa Prof? Iya sih. Aris City. Ari. Bukannya gitu juga ya. Apanya? Limitation. Tapi Sama ya. aku lebih sedikit Nah, mungkin di sekolah Indonesia ini udah masuk ke gini dia apa namanya research objektif karena di sini dikasih tahu buat apa lingkungan nanti digabung aja sama Ini apa yang kamu? identifikasi di atas gimana banyak Toren tuh agung lah, mempercepat sedikit. ini Prof sudah nanti sudah dikirim datanya tapi nanti minggu depan kan kita bisa bareng semua. Jangan minggu depan besok ini baru kita orang ya. Oh, Hasilnya ditulis dengan ini ya, coba tulis. Gini.